Sebuah keluarga prasejahtera di desa Pesudukuh ada sepasang saudara kembar bernama Andre Wahyu Wicaksono dan Andra Wahyu Wicaksono. Mereka berdua merupakan pasangan dari suami istri Darno dan Sulastri. Kedua balita tersebut terlahir dalam kondisi sehat, namun setelah dalam pertumbuhannya, salah satu saudara kembar ini yang bernama Andre Wahyu Wicaksono mengalami masalah bermula dari jatuh dari sepeda yang membuat gigi dari balita ini tiba-tiba membengkak. Melihat kondisi ini, orang tuanya yang berprofesi sebagai seorang petani pun membawa ke Puskesmas Bagor. Dari sini pasien dirujuk ke RSUD Nganjuk untuk dilakukan operasi. Namun tidak mau menunggu lama, kedua orang tua ingin segera anaknya tertangani. Kemudian dibantu perangkat desa dan gotong royong warga memindahkan pasien ke Rumah Sakit Islam Nganjuk untuk segera dilakukan operasi. Dengan biaya 8 juta rupiah hasil patungan dari perangkat desa dan warga masyarakat. Operasi pun berhasil dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Islam Nganjuk. Namun sayangnya keinginan untuk sembuh setelah dilakukan operasi bukannya malah sembuh, malah lebih parah. Kondisi benjolan pun makin membesar, bahkan untuk bernafas pun sulit. Darno, bapak dari penderita tumor mulut, mengatakan dirinya berterima kasih kepada Kang Marhen, Bupati Nganjuk, yang saat itu langsung video call dan memberikan kebijakan untuk berobat. Semua perangkat desa dan warga masyarakat pun yang telah melakukan dan mengulurkan tangannya untuk membantu Andre agar bisa sehat seperti sedia kala. Sementara itu, Sulastri menceritakan kisah anaknya dengan derai air mata, meminta agar anaknya bisa segera mendapatkan kartu Indonesia Sehat agar anaknya bisa berobat gratis. Pasalnya dirinya merasa tidak mampu dengan biaya pengobatan anaknya. Asalnya sakit gigi itu. Terus kok membengkak, saya itu kan tanya-tanya apa jatuh kemarin gitu. Kok saya obatin di puskesmas kok enggak sembuh. Terus apa Mbak? Terus dibawa kemana Bu? Ke rumah sakit? Puskesmas Bagor nggak bisa kasih rujukan. Suruh ke rumah sakit umum. Terus umum itu saya disarankan operasi. Saya nggak punya biaya, suruh bayar. Suruh bayar berapa Bu? 7 juta. Di rumah sakit umum? Iya, terus saya disuruh cari apa? Cari ke situ, nanti kalau bisa nggak boleh di rumah sakit Islam, nggak boleh ke rumah sakit umum, disuruh ke rumah sakit Kediri, ke Gambiran gitu. Pokoknya di umum harus bayar gitu. Terus saya tunda, saya cari bedan, terus ke puskesmas Cangkringan lagi, terus Kondisi keluarga ini juga sebagai penerima bantuan PKH. Bahkan kedua orang tuanya juga menerima kartu Indonesia Sehat. Beruntung kerja tepat dan cepat, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono dan pemerintah Kabupaten Nganjuk Kang Marhen bersama Direktur RSUD Nganjuk langsung melakukan evakuasi terhadap pasien untuk dibawa ke Rumah Sakit Nganjuk guna mendapatkan perawatan medis. Ketua DPRD Nganjuk mewakili Kang Marhen PLT Bupati Nganjuk menyerahkan bantuan kepada keluarga penderita tumor mulut. Selain itu, untuk biaya pengobatan ditanggung oleh pihak pemerintah daerah. Dan apabila nanti dibutuhkan ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, anggota fraksi PDI Perjuangan Ida Bagus Nugroho juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya bersama tim Direktur Rumah Sakit atas nama pemerintah daerah, informasi dari teman-teman semua itu memang kondisi yang berat gitu. Maka kita tadi sesuai dengan apa yang disampaikan di tim, ini karena kondisi berat maka harus dievakuasi dulu di rumah sakit. Setelah itu nanti akan proses selanjutnya secara teknis nanti rumah sakit yang lain. Tapi kita sudah mencoba koordinasi dengan rumah sakit provinsi lewat anggota Dinas Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti setelah dapat rujukan ini secepatnya bisa tertangani.
Secara teknis, Budin, ini seperti apa? Ya, Secara medisnya gimana, Dok? mungkin secara medis ya, saya tadi sudah komunikasi dengan beberapa dokter yang merawat dan juga perawat. Jadi intinya yang bersangkutan ini sudah menjalani proses biopsi. Jadi biopsi ini adalah operasi, tapi yang diambil hanya bagian kecil dari tumor yang ada di sampelnya. Nanti sambil menunggu apakah jenisnya nanti Cina atau ganas, dan setelah itu baru ada tindakan. Jadi ini memang masih perlu proses yang panjang. Jadi proses yang panjang ini perlu kita kawal karena yang bersangkutan secara penjaminnya belum masuk ke dalam BPJS. Nanti kita bantu koordinasikan dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS untuk bisa dipercepat agar proses rujukan ke Surabaya, kalau memang diperlukan harus ke Surabaya, karena tidak cukup hanya dengan operasi. Kalau seandainya itu suatu keganasan, tapi kita belum tahu pasti penyakitnya itu nanti jenisnya apa. Secara medis, pasien penderita tumor ini tadi atas perintah PLT Bupati Nganjuk, yaitu Kang Marhen, agar segera ditangani tanpa tunggu lama-lama. Kemudian langsung dievakuasi untuk dilakukan observasi. Hasil observasi operasi pertama masih berada di laboratorium guna memastikan tumor ini ganas atau tidak. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, SRTV.